ada cara membuat perubahan di dalam diri kita. Kita harus menyayangi diri kita di saat membuat perubahan, sehingga di saat kita ingin berubah itu tidak berat pada kita. Yaitu dengan cara yang halus, yang lembut. Maka ini kritiknya adalah atau mengingatkan kepada ibu yang mau hijrah. Barangkali ada salah di dianya dulu. Baru nanti kalau betul dia tidak salah, baru suaminya. Jadi begini, ada orang yang mau hijrah itu ternyata gayanya itu gaya sok. Jadi orang di kiri kanannya jadi enak. Mohon maaf, jadi orang jadi enak. Suaminya bisa saja enak apa-apa di situ, ada yang enak, yang lembut. Enggak usah pakai sok. Astagfirullahaladzim, haram, la ilaha illallah. Bisa jadi dianya terlalu berlebihan. Kalau karena Allah halus, gak usah biasa. Anda berubah-ubah. Sholat gak usah. Ini loh mau sholat, saya mau berubah. Sholat. Ini. Enggak kayak kamu. Nah, koreksi diri dulu barangkali. Tidak responnya orang ini bukan sekedar suami saja, kawan kita. Makanya kalau Anda hijrah, oke. Tapi kalau sudah berlebihan gak akan bertahan. Kenapa dianya gak kuat? Karena belum bisa jadi, memang dia hawa nafsu. Jadi sayangi dirimu agar mudah di dalam melakukan hijrah. Jadi kalau berlebihan itu semacam action berlebihan itu merepotkan dirinya. Reaksi orang tidak tertarik. Kalau sudah Anda ingin menghindari dari satu hal, sudah cukup Anda hindari, Masya Allah. Tidak usah, astagfirullahaladzim, saya nggak mau lagi, saya hijrah loh ya, Allah, astagfirullah. Halah. Kadang berlebihan itu bikin enak. Istri bisa saja karena berlebihan menjadikan suaminya enak. Kenapa harus seperti itu? Baik, kemudian jika Anda sudah berusaha untuk berubah dengan cara yang terbaik, yang indah, bahkan mungkin sering minta maaf, abang mohon maaf. Misalnya, saya akan ngaji bang ya, di sini bang ya. Mau ngaji aja sama abang ngaji. Lama ini saya berharap punya imam, nggak ada imam. Lah udah belum apa-apa sih ngaji suami yang mau pamitan pengajian. Nah ini kan repot ini. Ada yang gitu ini? Ada begitu? Gayamu? Nggak ada? Khawatir aja. Ada sok ibu, ada jadi imam. Ada yang ngadu pada suami saya nggak pernah jadi imam. Tidak boleh seperti itu. Jadi tetap Anda yang melakukan kebaikan dengan santun. Sehingga santunmu itu menggugah hatinya. Kalau sok, salat. Nggak pernah ngerasain jamaah, makanya saya musola ya. Di rumah nggak pernah. Enggak. Kalau seandainya sang istri itu sudah benar-benar dengan cara yang lembut dan baik, lah kok ternyata masih ada reaksi-reaksi. Biasanya anak muda, saya ingin berbuat baik, dibilang sok suci, ini, iya. Tetap nasihat biasa, barangkali waktu kamu hijrah, gayamu berlebihan. Enggak biasa-biasa. Baik, kalau sudah biasa, kamu dibilang sok suci, tinggal kamu kuatkan hatimu. Kalau ikhlas, kamu akan peduli. Tanda ikhlasmu di dalam hijrah dan tobat itu nggak pernah bergeming dengan reaksi-reaksi yang tidak enak. Termasuk dari suami tadi. Akan tapi tetap merubah diri kita agar semakin lembut untuk mengurangi reaksi tersebut. Anda sudah benar dalam berhijrah dengan cara yang baik. Ternyata masih saja ada orang tidak suka, wajar. Dalam hidup, baginda Nabi kurang apa? Orang paling bagus, paling hebat, tapi masih ada orang tidak suka. Maka kalau Anda memang karena Allah, nggak akan bergeming gara-gara suami begitu langsung Anda bubar berhenti. Oh enggak, Anda tetap hijrah menuju kebaikan. Kalimat hijrah itu membuat perubahan burah. Nah, kalimat hijrah itu kadang-kadang orang begitu dijangkau fahaman. Hijrah itu enggak, berubah menjadi lebih baik, itu saja. Kalau Anda seorang istri yang ingin atau berusaha untuk menjadi lebih baik, kok ternyata reaksi dari suami dan yang lainnya kok belum, tanda ikhlasmu di dalam berubah menjadi lebih baik adalah tidak bergeming dengan reaksi-reaksi yang tidak enak. Tetap. Bahkan terus akan berusaha. Tapi lebih mempercantik cara agar semakin dikurangi reaksi-reaksi tersebut. Itu adalah cara agar kita enak dalam beragama. Beragama itu enak. Gak ada beragama bikin orang susah. Orang beragama susah itu karena tadi dia sendiri yang membuat agama susah. Berlebihan, bikin orang tidak nyaman. Gara-gara dia hijrah bikin orang nggak nyaman. Astagfirullahaladzim, di rumah haram semuanya, dosa semuanya, neraka semuanya, ahli neraka satu rumah. Bikin orang nggak enak. Sok. Semoga Allah mudahkan kita.
untuk menuju Allah dengan keindahan, kelembutan. Dan orang yang bersama kita, keluarga, juga mendukung kebaikan yang kita rencanakan dan kita niatkan. Semoga semuanya menjadi orang yang ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, tidak ada yang mengganggu. Allah a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa, para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi SAW. Di akhir-akhir ini kita sering mendengar kalimat hijrah. Dan sungguh kalimat hijrah itu pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang melakukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka yang ia dapat adalah Allah dan Rasulnya. Dan hijrah hendaknya hanya kepada Allah. Secara syar'i, secara istilah agama kita, kalau sudah disebut hijrah itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah ini adalah hijrah lahir dan hijrah batin. Kalau bicara tentang lafadz hijrah itu adalah berlaku untuk zahir dan batin. Zahir maknanya begini: berpindah dari kota Madinah ke kota Mekah, dari Jakarta ke Surabaya, itu namanya hijrah. Adapun batin adalah hijrah meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju yang baik. Berpindah dari lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan yang baik, itu adalah hijrah. Nah, apa yang selama ini atau akhir-akhir ini sering kita dengar tentang hijrah, sebetulnya itu adalah makna yang baik, yaitu anak-anak muda yang selama ini mungkin belum biasa dengan kebaikan, mungkin masih dalam lingkungan yang tidak diridhoi oleh Allah, kemudian mereka membuat satu perkumpulan, yang dengan perkumpulan itu mereka bersama-sama meninggalkan kemungkaran lalu bergabung dalam program kemuliaan. Ini adalah bentuk hijrah. Dan sungguh yang dimaksud, yang diinginkan oleh pemuda-pemuda itu adalah kemuliaan. Kalau kita perhatikan anak pemuda-pemuda yang rindu hijrah adalah mulia. Allah telah titipkan di hatinya ba'ith, kerinduan untuk menjadi baik, kerinduan untuk menjadi mulia. Lalu mereka mengikuti siapapun yang mengajak hijrah. Dan ketahuilah bahwa setiap inilah kita harus khusnudzon kepada pemuda yang di jalan. Pemuda yang mungkin Anda melihat yang bajunya tidak karu-karuan, rambutnya bermacam-macam, pakai tato dan segala macam. Ketahuilah, di dalam hati kecil mereka yang bersih, mereka juga rindu untuk hijrah. Di saat melihat orang baik, mereka juga rindu untuk kebaikan. Maka kalau kita benar di dalam mengajak mereka kepada kebaikan, tentunya dengan kelembutan yang diajarkan Nabi, dengan penuh kasih sayang, maka mereka akan ke bawah. Dan mereka juga rindu, mau untuk hijrah. Artinya hijrah itu pada hakikatnya dirindukan oleh semuanya. Kalau bahasa lain adalah membuat perubahan kan. Kalau motivator berkata, yuk kita membuat perubahan. Perubahan dalam segi ekonomi dan sebagainya. Cuman kalau sudah bicara tentang hijrah ini adalah perubahan moral. Dari ketidakbaikan menjadi baik. Atau dalam bahasa lain, tobat. Dan ingat wahai anak-anakku semuanya, pemuda-pemuda, yang katanya kamu mungkin disebut orang sebagai orang yang kotor, dengan tato, rambut gondrong, warna-warni, itu adalah perjalananmu hari ini. Akan tapi Allah bisa mengangkatmu di esok hari, lalu menjadi mulia, sebab baginda Nabi Muhammad sudah menyebutkan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka fenomena hijrah yang selama ini kita saksikan pada akhir-akhir ini adalah sebetulnya adalah sambutan dari anak-anak muda kepada seruan kebaikan yang Allah sampaikan kepada mereka melalui lesan orang yang ada di kiri kanannya. Baik, akan tetapi yang perlu dicermati juga, sering ada atau bisa jadi kalimat hijrah ini digunakan oleh iblis. Karena begini loh ya, iblis itu setan itu kalau menjerumuskan manusia tidak langsung. Kalau menjerumuskan manusia langsung, orang nggak bakal mau. Misalnya, ayo kau ke neraka sana atau ke nyebur jurang sini, nggak mau. Akan tapi hebatnya setan itu kalau menjerumuskan orang itu dengan cara seolah-olah diajak kepada kebaikan, tapi di balik kebaikan itu adalah jurang kehinaan.
Makanya waspadalah wahai anak-anakku semuanya, anak-anak muda yang sekarang lagi bersama kaum hijrah. Kalian harus waspada. Akidah yang membawamu untuk hijrah. Jangan sampai dirimu yang selama ini di akidah yang sudah benar. Akan tapi ternyata karena ikut seruan-seruan hijrah, tiba-tiba saja kalian mengikuti, lalu Anda tersesat dalam akidah tersebut. Karena Pak, Anda mengikuti kerinduan Anda. Anda dengan kerinduan Anda untuk hijrah, akan tapi ternyata yang membawa Anda hijrah adalah orang yang tidak tahu tempat untuk hijrah atau salah jalan. Maka Anda pun akan bersama kesalahan mereka. Maka dari itu kami tetap lebih mengutamakan, anak-anakku, jika benar dirimu ingin hijrah, berkumpullah dengan orang yang selama ini sudah terbukti mereka adalah mendidik. Datang kepada para habaib, para ulama, para syuyukh yang selama ini mereka telah terbukti mendidik ribuan orang, mendidik santren dari masa ke masa. Kalian dekat kepada mereka. Kenapa? Ini sudah terbukti. Jangan sampai Anda mudah terpesona dengan seruan-seruan dakwah oleh orang-orang yang tidak jelas. Khawatir dirimu dibawa kepada akidah yang tidak benar, wahai anak-anakku semuanya. Banyak ada orang-orang hijrah ini yang kita saksikan ternyata dulu ikut akidah yang benar menjadi akidah yang benar. Sehingga menjadi orang yang mudah merendahkan orang lain. Sudah merasa dia paling baik. Tidak ada pendidikan dalam tarbiyah semacam itu. Kalau orang sudah hijrah itu lihat semakin kecil di hadapan Allah. Kalaupun dia sudah melakukan baik semakin hari justru semakin menyesal tentang dosa-dosa masa lalu. Bukan menjadikan dia sombong. Nah ini orang berhijrah, tak taunya baru hijrah langsung merendahkan orang lain. Mengatakan orang lain adalah salah, masuk neraka semuanya. Ini adalah berbahaya sekali wahai anak-anakku. Jadi hijrah di samping ada kerinduan. Dan kerinduan yang Allah titipkan di hatimu adalah karunia besar. Akan tapi bersama siapakah dirimu akan hijrah? Bersama siapa akan hijrah? Bahkan bisa jadi kelompok hijrah itu rupanya sombong dengan kelompoknya. Merasa dia adalah paling bagus, lalu merendahkan yang lainnya. Ini adalah bahaya sekali tentang hijrah. Baik, kesimpulannya begini. Di hati setiap orang itu rindu kepada kebaikan. Dan kerinduan kepada kebaikan itu adalah bekal untuk siapapun untuk bisa hijrah. Satu. Kemudian, artinya dirimu itu setiap saat siap untuk dihijrahkan. Maka yang terpenting dari itu adalah berkumpullah, milihlah kawan yang tepat. Milihlah kawan yang benar, karena itulah yang akan membawamu. Kalaupun harus milih guru-guru yang benar, guru yang membawa akidah yang benar, dengan kelembutan, dengan keindahan. Dan percayalah wahai anak-anakku yang hendak hijrah, guru yang benar tidak akan merendahkan dirimu. Bahkan guru yang benar tidak akan merendahkan siapapun yang kelihatan rendah. Tapi guru yang benar adalah akan selalu mengambil tangannya orang yang terjerumus dengan penuh kasih sayang sampai dia punya pangkat tinggi menjadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada merendahkan. Baik. Hijrahlah dengan niatlah untuk hijrah. Kuatkan niatmu untuk hijrah, itu yang pertama. Kemudian di saat kalian hendak hijrah, kalian harus waspada. Hendak kemana engkau pergi? Siapakah yang membawa? Jangan sampai Anda hijrah dari tempat yang salah menuju tempat yang lebih salah lagi, maka rugilah dirimu semuanya. Semoga Allah membimbing kita untuk hijrah. Semoga Allah membimbing kita untuk tobat. Semoga Allah membimbing kita untuk menggapai kemuliaan. Dan hanya Allah lah pembimbing kita yang sesungguhnya. Dan semoga Allah mengirim kepada kita hamba-hamba yang bisa menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membawa kita untuk hijrah kepada Allah yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.